Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu dan teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin membahas tugas PJBL kami yaitu mengenai elemen balok kolom. Yang mana kami ini mengambil model pembahasan struktur portal sederhana. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Muarman dengan NIM 2204034. Nama saya Owen Fatir Alfa Nasution dengan NIM 2204040036. Nama saya Bagas Aditya Putra, Pos-Pos dengan NIM 2204040037. Saya Arif Rahmat Saputra dengan NIM 22048. Dan saya Diki Ardana dengan NIM 22040453. Sebelum masuk ke pembahasan kami, di sini saya ingin memberikan ulasan singkat lagi mengenai apa itu elemen kolom dan elemen balok. Elemen kolom adalah struktur yang mendukung beban dari atap, balok, dan berat sendiri yang diteruskan ke pondasi. Kolom biasanya didesain untuk menahan beban aksial tekan dan dikombinasikan dengan momen lentur biaksial. Sementara balok adalah elemen horizontal yang berfungsi menahan beban lateral dari lantai, atap, atau elemen struktur lainnya. Balok mendistribusikan beban secara efisien dan memberikan kestabilan tambahan pada bangunan. Berikut tempat di mana kami tugas PJBL ini. Kami mengambil tempat lokasinya itu berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut adalah pemodelannya secara sederhana. Berikut pemodelannya modelisasi 3D secara dalam Revit. Dan berikut adalah modelisasi dua dimensi bentuk portalnya. Selanjutnya adalah langkah pertama dalam pengerjaan ini itu adalah menentukan properti profil. Di sini kami memiliki dua jenis profil, yang mana elemen balok dan elemen kolom ini memiliki profil yang berbeda. Untuk elemen balok ini memiliki profil baja IWF 150-169. Dan berikut adalah data-data properti profil baja baloknya. Dan berikutnya adalah untuk profil baja kolomnya. Untuk profil baja kolom itu, profil baja IWF-nya adalah 200 kali 100 kali 5. Oh, 200 kali 100 kali 5,5 kali 8. Dan berikut adalah data profil baja kolomnya. Dan langkah selanjutnya adalah menghitung beban ultimate rencananya dengan menggunakan analisis kombinasi pembebanan. Langkah yang pertama itu adalah menentukan beban mati. Untuk beban matinya ini karena beban yang ditinjau itu adalah beban yang di atasnya, sehingga beban matinya ini adalah beban profil sendiri, yang mana itu adalah beban IWF, beban IWF balok, IWF 150 kali 100 kali 6 kali 9 mm, dengan berat yaitu 21,1 kg per meter. Dengan data beratnya ini didapat melalui tabel baja. Lalu berat yang kedua itu adalah beban penutup atap seng dengan berat 10 kg meter kuadrat dan berat plat beton 2.400 kg per meter pangkat 3. Nah, untuk di atas ini, di atas seng ini ada lapisan beton lagi dan itulah berat plat betonnya yang 2.400 kg per meter pangkat 3. Selanjutnya adalah beban hidup. Beban hidup yang terjadi pada struktur ini adalah beban air hujan yang diambil sebesar 20 kg per meter pangkat 3 karena tidak ada kemiringan. Selanjutnya adalah beban terpusat pada saat pekerjaan dengan dan peralatannya sebesar 100 kg dan beban angin yang diambil 25 kg meter kuadrat. 25 kg per meter kuadrat. Lalu dihitung melalui rumus D sama dengan weight beban mati, didapat hasil akhirnya itu adalah 3,814 kN per meter. Dan untuk weight untuk weight beban hidup atapnya itu didapat hasil akhirnya adalah 1,01 kN per meter. Dan beban weight angin itu adalah 25 kg per meter kuadrat. Dan itu diubah menjadi 0,25 kN per meter.
Sehingga sudah didapat bebannya masing-masing, itu dimasukkan ke rumus kuat perlu. Di mana untuk ini ada 4 U yang digunakan, U1, U2, U3, dan U4, sehingga diambil nilai yang terbesarnya itu adalah U3. Yang mana hasilnya adalah kuat perlu maksimum yang didapat adalah 6,317 kilonewton per meter. Selanjutnya untuk mencari internal force menggunakan metode matriks akan dijelaskan oleh teman saya Bagas Aditya Putra Pospos. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eh, mencari internal force menggunakan metode matriks. Nah, internal force ini mencari gaya dalam seperti halnya pada mata kuliah analisa struktur. Di sini kami menggunakan metode matriks dengan bantuan Microsoft Excel. Nah, berikut saya lampirkan untuk data-datanya. Yang pertama IJK. IJK itu I menandakan elemen, J dan K itu menandakan join awal dan join akhir. Alpha itu adalah sudut, A itu adalah luas penampang, L itu adalah panjang, E per A itu adalah modulus elastisitas dibagi penampang, dan juga EA per L dibagi itu modulus elastisitas yang EA tadi dibagi dengan panjangnya. Untuk 12, 6, 4, dan 2 ini dipakai untuk menghitung matriks kekakuan global elemen di perhitungan selanjutnya. Lanjut. Nah, berikut untuk mencari matriks kekakuan global elemen. Di sini kita ada beberapa langkah. Yang pertama, untuk langkah pertama itu mencari matriks kekakuan, yaitu berikut rumusnya, itu E per L. Itu ini adalah matriks dengan ordo 6 kali 6. Nah, untuk yang T itu adalah melambangkan untuk matriks transformasi, dan T pangkat T adalah transformasi transpos. Nah, setelah kita mendapatkan data dari ketiga ordo matriks tersebut, kita menghitung untuk kekakuan global. Nah, yang pertama itu matriks transformasi transpos dikalikan dengan kekakuan dikalikan dengan transformasi. Lanjut. Nah, tadi hanya sebagai rumus. Nah, selanjutnya ini adalah contoh perhitungan untuk elemen satu atau batang satu. Nah, untuk elemen satu ini dari sudutnya itu dia memiliki sudut 90 derajat. Nah, untuk perhitungannya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini hanya tinggal memasukkan angka-angka dari data-data, lalu didapatkanlah untuk batang elemen satu itu outputnya adalah kekakuan global nanti yang dikalikan dengan EI. EI-nya itu didapat nanti untuk elemen satu tuh U1 V1, M1 U2 V2 M2. Lanjut. Nah, untuk elemen 2 ini, untuk batang 2 ini sama saja perhitungannya untuk seperti batang satu. Ini hanya terdapat pada data-data dan perbedaan sudutnya. Untuk outputnya sama saja seperti halnya pada elemen 2 itu terikat pada U2 dan U3. Lanjut. Nah, begitu juga untuk elemen 3. Untuk elemen 3 ini sudutnya 270 derajat. Nah, setelah didapatkan untuk kekakuan global dari tiap-tiap batang, maka langkah selanjutnya adalah menghitung overall stiffness yang akan dijelaskan oleh teman saya Arif Rahmat. Baik, selanjutnya adalah mencari overall stiffness matrix, di mana untuk mendapatkan overall stiffness matrix ini adalah dengan menjumlahkan setiap penomoran yang sama. Contohnya adalah U2, U2 dan U2, U2, di mana kita dapat nilainya itu dari perhitungan matriks kekakuan global tadi. Lalu setelah kita dapat semua nilainya, kita rearrangement sesuai dengan eh, perletakannya, di mana dikategorikan berdasarkan free dan restraint. Next. Lalu selanjutnya kita analisis beban join. Karena nilai beban ultimat rencana yang didapat tadi 6,317 kilonewton per meter. Selanjutnya itu kita mencari
untuk diubah menjadi setiap joinnya. Lalu didapatlah momen pada perhitungan analisa beban join ini untuk M1-nya 8,42 dan M2-nya min 8,42. Lalu didapat lalu didapat nilai beban totalnya seperti yang dilihat di layar pada kanan bawah. Next. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari displacement. Didapat dari eh, matriks rearrangement free inverse dikali dengan analisis beban free-nya. Didapat hasilnya seperti pada layar. Next. Selanjutnya adalah reaksi perletakan, di mana reaksi perletakan ini didapat dari min analisa beban restrain ditambah dengan matriks restrain free dikali dengan displacement free. Lalu kita dapat hasilnya. Selanjutnya kita kontrol hasil dengan EV sama dengan 0, EH sama dengan 0, dan MJ sigma E. Selanjutnya kita kontrol hasil sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma MJ1 sama dengan 0. Karena hasilnya sama-sama 0, maka bisa dikatakan analisa beban yang dilakukan sudah pas. Selanjutnya mencari member internal force-nya dengan persamaan eh, beban setiap elemen ditambah dengan matriks kekakuan global elemennya, lalu dikali lagi dengan displacement tiap elemennya. Contohnya itu batang 1, analisis batang 1, analisis pada elemen 1 ditambah dengan kekakuan global elemen 1, lalu dikali lagi dengan displacement pada batang 1. Untuk batang 2 dan batang 3 didapat dengan cara yang sama, sehingga kita dapat momen kolomnya itu M1 sama 3,003 dan M2 3,09 kilonewton per meter. Kilonewton meter. Untuk PU-nya itu sama dengan PR, di mana QU tadi yang 6,317 itu kita bagi 2, lalu didapat hasilnya 3,158 kilonewton. Langkah ketiga yaitu menghitung faktor pembesaran momen akibat P delta kecil. Mana kita cari pertama PE1 dengan persamaan Pi kuadrat EI per LC kuadrat. Didapat hasilnya 2.964.909,73 Newton. Lalu kita cari CM dengan persamaan 0,6 dikurang 0,4 dikali M1 per M2. Hasilnya adalah 0,99. Karena melengkung pada kurvatur tunggal, maka nilai M1 per M2 bernilai negatif. Lalu nilai B1 didapat dengan eh, persamaan CM per 1 dikurang alpha PR per PE1, di mana syaratnya persamaan tadi itu hasilnya harus lebih dari 1. Di sini kami mendapat hasil 0,99 yang hasilnya itu lebih kecil dari 1, sehingga dipakai pula nilainya itu 1. Karena struktur tidak bergoyang, maka B2-nya itu 0. Karena B1 sama dengan 1, maka efek PD tidak menentukan sehingga MR sama dengan MU dan PR sama dengan PU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Owen. Selanjutnya langkah keempat yaitu menghitung kuat tegar rencana atau PPN, di mana data-datanya diambil dari data kolom tadi, ada AG atau luas penampang bruto, IX dan IY adalah inersianya pada sumbu X dan sumbu Y, lalu ada RX dan RY, adalah radius girasinya, lalu J adalah konstanta torsi dengan rumus sepertiga B dikali
T pangkat 3. Lalu ada CW atau konstanta warping, itu rumusnya itu IY dikali H0 kuadrat per 4, di mana H0 itu jarak antara titik berat sayap. Lalu terakhir ada data IX ditambah IY. Selanjutnya, langkah kelima yaitu menentukan klasifikasi penampang berdasarkan tabel 4.2. Pertama kita cek untuk sayapnya itu lambda sama dengan B per T, didapat hasilnya itu 6,25. Lalu untuk lambda R-nya sama dengan 0,56 dikali E per FY, didapat hasilnya 16,166. Karena lambdanya lebih kecil dari lambda R, maka profilnya termasuk non-lansing. Lalu kita cek untuk webnya, lambda sama dengan B per T, didapat hasilnya 33,454. Lalu lambda R-nya sama dengan 1,49 dikali akar E per FY, didapat hasilnya 43,013. Sama seperti tadi, lambda lebih kecil pada lambda R, maka profil termasuk non-lansing. Selanjutnya, langkah keenam yaitu menentukan tegangan kritis tekuk lentur sesuai SNI E3. Nilai tegangan kritis atau FCR ditentukan dengan persamaan seperti berikut, yaitu LC per R didapat hasilnya 157,573, lalu 4,71 dikali akar E per FY sama dengan 135,966. Karena LC per R tadi didapat lebih besar daripada 4,71 akar E per FY, maka terjadi tekuk elastis. Sehingga kita mendapatkan FE-nya dengan rumus V kuadrat dikali E per LC per R kuadrat. Didapat hasil FE-nya itu 79,59. Lalu kita mencari tegangan kritisnya atau FCR dengan rumus 0,877 dikali FE, didapat FCR sama dengan 69,72 MPa. Lalu langkah yang ketujuh yaitu tegangan kritis tekuk puntir sesuai SNI E4. Untuk FE-nya dapat dilihat rumusnya itu V kuadrat dikali E dikali CW per LCZ kuadrat ditambah G kali J, lalu dikalikan dengan 1 per IX ditambah IY. Didapat hasilnya itu 280,4943. Lalu kita mencari tegangan kritisnya, FCR sama dengan 0,658 pangkat FY per FE lalu dikali FY. Maka hasilnya itu 167,76 MPa. Selanjutnya itu langkah ke-8, kuat tekan nominal kolom profil WF. FCR tekan puntir tadi lebih besar daripada FCR tekan lentur, maka kuat yang terjadi adalah lentur, sehingga kuat tekan nominalnya atau PN-nya itu rumusnya itu FCR dikali A, maka didapat PN-nya itu sama dengan 189,364 Newton. Lalu kita mencari PC-nya dengan rumus PPN, di mana P-nya itu 0,9, maka didapat PC sama dengan 170,427 ton. Lalu selanjutnya, langkah ke-9, kuat lentur penampang pada kondisi plastis maksimum, di mana ZX itu adalah modulus plastis, didapat rumus dari B dikali TF, lalu dikali buka kurung D dikurang TF, lalu ditambah 0,25 dikali TW dikali H kuadrat. Maka didapat ZX-nya itu sama dengan 200.152 mm kubik. Lalu kita mencari momen plastisnya atau MP dengan rumus ZX dikali FY, didapat seperti dapat 48,036 kN meter untuk MP-nya. Selanjutnya, kita langkah ke-10 itu mencek klasifikasi profil sesuai tabel 7.1. Pertama kita cek untuk sayapnya. Pertama kita cari lambda PF sama dengan 0,38 dikali akar E per FY, didapat lambda PF sama dengan 10,97. Lalu kita cari lambdanya yaitu 0,5 dikali BF per TF, didapat 6,25. Lalu kita cari lambda RF, rumusnya 1 dikali akar E per FY, didapat 28,87. Karena lambda PF lebih kecil pada lambda RF, maka profilnya termasuk kompak. Lalu kita cek untuk yang web atau badan.
Rumusnya itu lambda PW sama dengan 3,76 dikali akar E per FY didapat lambda PW sama dengan 108,542. Lalu H per TW-nya sama dengan 33,454. Lalu kita cari lambda RW sama dengan 5,7 dikali akar E per FY. Didapat hasilnya itu 164,545. Jadi lambda PW tadi lebih kecil pada lambda RW, maka profilnya juga termasuk kompak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky Muharman. Lalu 11 menentukan kekuatan lentur nominal atau MN berdasarkan kriteria F2, yang dimana lele MN sama dengan MP sama dengan FY dikali ZX yang hasilnya itu 48,036 kN meter. Lalu untuk tekuk torsi lateralnya LP sama dengan 1,76 RY akar E per FY, maka didapat 1,128. Lalu untuk mencari LR-nya, kita mencari nilai RTS kuadratnya dan RTS dan J-nya. Yang dimana LR 1,95 RTS E per 0,7 FY akar kali JC per XX H0 ditambah akar kali JC per XX H0 kuadrat ditambah 6,76 kali 0,7 FY per E kuadrat sama dengan 3,77 meter. Lalu untuk menghitung faktor CB-nya, didapat M1 itu sama dengan 3,003 dan M2-nya 3,09. Yang dimana M2 dikurang M1 dibagi 4 sama dengan 0,02175. Yang dimana M mendapatkan MA itu M1 atau 3,003 tadi ditambah 0,02175. Dan MB-nya itu didapat dari hasil MA ditambah 0,02175. Dan MC-nya didapat dari MB ditambah 0,02175. Next. Lalu untuk momen nominal terhadap torsi batas tekuk lateral, yang dimana di sini sudah didapat data LP, LR, LB, MP, CB, dan XX-nya, yang dimana LP lebih kecil dari LB dan LR, maka MN sama dengan CB, maka persamaan MN ini rumus yang dipakai, dan hasilnya itu MN sama dengan 5,004 kN meter. Maka syarat MN itu lebih kecil dari MP, jadi ya terpenuhi. Lalu untuk kuat lentur baloknya, yang dimana hasil dari MN tadi 5,005 kN meter, dan MC-nya itu P dikali MN yang hasilnya itu 4,504 kN meter. Berdasarkan kriteria H1, di mana PR per PC jika dia lebih kecil dari 0,02, maka yang dipakai itu PR per 2 PC, yang dimana hasilnya itu 0,695 itu lebih kecil dari 1. Lalu kesimpulannya yang didapat adalah kesimpulan dengan nomor nominal MN sama dengan 5,005 kN meter dan MP-nya 48,03 kN meter, yang dimana MN itu lebih kecil dari MP, maka kuat lentur balok MC sama dengan 0,9, MN-nya 0,8 dikali 5,005 sama dengan 4,504 kN meter. Berdasarkan kriteria H1, yang dimana PR per PC lebih kecil dari 0,2, maka PR per 2 PC tambah MRX per MCX tambah MRY per MCY sama dengan 0,695 lebih kecil dari 1. Maka profil kolom yang direncanakan dengan dimensi 200 dikali 100 kali 5,5 dikali 8 mampu menahan beban yang diterapkan pada struktur.
Baiklah, terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kami. Cukup sekian video penjelasan dari kami. Jika ada yang lebih kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.